Oke teman-teman, kita sudah sampai di persimpangan Sumber Comberan, tempat sakral, secret area sumber mata air Comberan. Perempuan haid dilarang masuk, woman on period do not enter. Nih persimpangan. Nah ini kali ini jalur langsung ke puncak, nggak harus ke Comberan, Gunung Gede. Kemudian ini turun sebelah barat seperti itu. Oke, kita sedikit spill. Nah, ini penunggunya. Penunggu ini satpam jalur pendakian Comberan. Dayang. Perhatikan, wanita haid dilarang masuk ke kawasan sumber mata air Comberan. Oke? Kenapa disebut sumber mata air Comberan, Mas? Ceritanya cukup panjang itu. Mungkin yang pendek aja nggak apa-apa. Setidaknya seperti ini intinya. Kenapa dinamakan sumber mata air Comberan? Itu karena ada tetesan atau rembesan air dari di atas itu ada semacam danau, tapi danau goib, yang ada semacam talang yang dari danau itu menuju ke Jimatan yang ada di Bantul ya. Itu. Nah ini tetesannya atau rembesannya itu ada di sumber mata air Comberan ini, begitu ya. Garis besarnya seperti itu. Ya ini teman-teman, jadi tadi yang disampaikan Om Sudadi, Raden Mas Sudadi Sukoco. Jadi Comberan ini adalah kalau jangan berpikir negatif ya, mungkin kalau secara umum kan Comberan itu air di selokan kotor dan banyak penyakit dan sebagainya, enggak. Tapi kalau yang di sini ada sumber mata air, jadi hanya sebutan saja sumber mata air karena tetesan ataupun rembesan dari Telaga atasnya Telaga Wungu. Tapi kalau kita lihat secara kasat mata itu ada sumber air, kemudian juga ada jalurnya, kemudian di sana bisa untuk kita ngambil air mandi. Nah, kepercayaan di sumber mata air Comberan ini untuk cuci muka bisa awet muda. Ini mitos ya. Mitos dalam arti ya percaya keneng ora keneng. Nah itu kayak seperti itu. Tapi kalau kita berpikir positif ya sugesti aja. Mungkin kita ngambil secara logika gini, kita capek dari bawah, kita keluar keringat banyak, kita istirahat. Nah istirahat keluar keringat yang sudah kering, kita cuci muka kan seger. Nah sel-sel dalam wajah kita kemudian secara alamiah kan itu ini respon dengan air yang jernih, kemudian kayak menghaluskan lah. Jadi kan kerutan-kerutan itu jadi hilang. Itu secara logikanya seperti itu. Tapi kalau secara kepercayaan yang sampaikan tadi seperti itu, yang kemudian kenapa ini perempuan haid dilarang masuk? Nah ini kepercayaan juga. Jadi karena ini tempat yang dianggap sakral dengan kepercayaan masyarakat di sini, kemudian mungkin ada kepercayaan yang lain atau percaya dengan seperti itu, ya harus hati-hati. Ini hanya sebagai himbauan aja, tapi kalau mau masuk ya silahkan, kembali ke pribadi, konsekuensi diri kita sendiri bila mana ada himbauan-himbauan seperti ini. Begitu. Gitu ya, Masa kamu aman kan, nggak haid kan? Ya, buat aman atau aman? Oke, kalau aman kita masuk. perempuan yang sedang haid tidak boleh masuk. Tidak boleh masuk. Donat enter. Tapi berarti harus suci dulu atau misalnya karena Enggak penting nggak haid. Dan nanti kita wudhu di sana. oh Biar bersih. berarti emang harus Itu ini benar. jika kita masuk. Oke. Go. Ini kita hati-hati, jalurnya agak licin, enggak licin, memang licin karena habis hujan ya. Nah ini tanah merah berlempung. Tuh. Kamu mau jadi bidadarinya sini apa? Nanti kita jadi Joko Tarub yang nyuri pakaianmu. Pergi. Oke. Dulu ini hati-hati.
licin dari persimpangan sampai ke apa ya, batu pintu masuk ataupun apa ya, jalur naik ke Jomberan, karena di sini ada tangga naik dulu baru kita turun. Ini lewat belahan batu seperti ini. Dari sana masuk ke sini ya sekitar 100-an meter kurang lebihnya, baru nanti dapat tangga seperti ini. Kita naik sini baru kita turun, dan karena ini kita lewat belahan batu harus hati-hati. Walaupun cuaca hujan seperti ini licin, lebih baik disopot. Saya mensopot sandal biar aman. Bismillah. Ini ya jalur turunnya. Ini ada tatakan tangga turun sampai sana. Nah, sumber-sumbernya di bawah sana itu ada pohon. Ini pohon beringin, salah satu untuk konservasi penahan air. Jadi menurut cerita tangga ini zaman Jepang dulu pernah untuk sembunyi di sini, kemudian mereka membuat tangga untuk turun sini. Ada sumber air dan lokasinya juga susah, dan kondisinya zaman dulu juga sepi, jadi orang takut masuk. Nah ya, ini lewat tangga ini ya. Jadi nah, tangannya nanti pegang kiri ke tapak sini, kanan ke kanan. Lepas sendal dong, Pak. Ya lebih baik kayak saya ini licin. Iya. Saya kasih contoh ya. Sendalnya taruh mana? Oke, ya teman-teman harus hati-hati. Tangan kiri ini harus nahan ya, nahan batu yang kirinya, dan kaki harus kuat, mencengkeram. Karena itu, kalau kiranya nggak berani jangan turun. Kalau sampai nekat, ini pleset, kecepet di bawah sini. Oke, ini tak dulu tak. Ini. Oke, alhamdulillah sudah sampai di bawah. Ya, ini kita lihat ini. Nah, ini ya kelihatan seperti ini. Ini yang teman posisi turun ke Jomberan. Ini proses turunnya, tangan kanan kiri harus berpegangan batu sebelah kiri kanan juga. Kaki kebijakan di jalur tangga, fokus. Ini licin enggak banget. terlalu licin, harus hati-hati. Pak Heru bisa loh sambil ngevlog. Bisa, udah biasa sini. Saya itu sekali kedip udah sampai sini. Nah, udah aku lepas kaki dulu. Aduh itu naik masuk aja. Tapi enak kok lepas kaki. Saya itu pakai kantong macan sampai sini. Udah nanti naik pas kaki lagi. Weh, kita udah sampai. Udah sampai. Ya, kita lihat ya. Wundu ya, wundu. Nanti wundu ya. Wundu. Oke, teman-teman, ini kita sudah sampai di lokasi sumber Jomberan ini. Ini airnya benih, jernih. Nah, ini kondisinya. Kondisi di Jomberan ini dari atas. Nah, sebenarnya sumbernya itu di atas sana ya. Ada sumber air sana, terus ngalir turun. Nah, turun sampai sini. Nah, airnya ini bersih. Nah, tadi untuk kepercayaan. Nah, sisi kenapa di sumber Jomberan tadi disampaikan, kemudian Jomberan itu bisa Jomberan itu juga bisa istilah lain. Jomberan dari kata komberan. Komberan kalau istilah Jawa itu tempat minum ataupun untuk singgah, air untuk singgah. Ini komberan istilahnya seperti itu. Tapi kalau menurut cerita yang disampaikan tadi, jadi atas sana itu di
atas sana itu ada Telaga Wungu sebenarnya, atau Telaga Margito, Telaga Gaib pemandian bidadari. Nah di situ aliran dari sumber Telaga Wungu atau Telaga Margito itu ngalir ke sini. Namun dari sisi kasat mata ini ada sumber mata air di sana dan di sini ya, ini hanya kepercayaan dan menyatu dengan sumber mata air Comberan. Disebut Comberan kali aliran dari Telaga Wungu. Nah sisi lain juga dari Telaga Wungu ini ada sebetulnya Talang Kencono. Talang Kencono ini menurut cerita ini adalah talang gaib yang menyalur sampai di Pajimatan Imogiri. Nah daerah Pajimatan sana ada sumber air. Nah menurut cerita sana juga sama, cerita versi sini dengan versi sana sama, bahwa sumber mata air yang ada di Pajimatan itu katanya juga dari Gunung Langgeran atau Gunung Ati Purba. Sini juga sama seperti itu. Kemudian ini sebagai masyarakat yang percaya dengan hal-hal yang lain, biasanya untuk ritual bakar dupa dan sebagainya mereka melakukan di sini sebagai kepercayaan. Nah kemudian ya ini namanya kain langse. Langse adalah kain untuk melembutkan di pohon. Nah ini adalah pohon beringin, salah satu konservasi. Kenapa di sini sumber airnya bagus, karena ini juga pohon beringin sebagai penahan air ataupun untuk konservasinya. Seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran. Saya mau berhenti dulu. Oke siap. Oke begitu. Terima kasih, nanti kita sambung lagi.